Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, senang sekali pada kesempatan hari ini saya Rian Kemas kembali menjumpai teman-teman semuanya tetap di Rian Kemas Channel. Dan alhamdulillah kita hari ini kedatangan tamu yang juga seorang anak dari pejuang yang berjuang untuk memajukan negeri Palembang Darussalam. Beliau adalah Agus Emil dan Yayu Swalujia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kita berbicara tentang peperangan 5 hari 5 malam di kota Palembang. Dan Bapak Mas Agus Emil adalah salah satu anak dari pejuang. Itu bagaimana perasaannya itu? Kalau mengingat perjuangan seorang ayah zaman dulu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mas Agus Emil Syahrudin. Nama bapak saya kalau di dalam buku Perang 5 hari 5 malam 120 jam itu namanya Mas Jalal Dipokusumo. Karena Mas itu singkatan dari Mas Agus dan Jalal itu singkatan dari nama beliau yaitu Jalaluddin, dan Dipokusumo itu nama nenek moyang kita, itu Pangeran Dipokusumo Buncit, adik dari Sultan Mahmud Badruddin I, Kawatengkurap. Ya karena kita merasa bangga ya dengan orang tua seorang pejuang, karena telah mewariskan semangat juang itu yang diwariskan kepada anaknya biar kita semangat dalam menghadapi kehidupan ini. Karena waktu beliau pernah bercerita pada saya waktu pada saat itu masih belajar dalam usia sekitar 15-an tahun sampai 17-an teman-temannya. Nah, di dalam peperangan waktu tahun 1947 itu beliau sempat mengungsi bersama teman-teman sampai ke daerah Lembak, arah Prabu Muli. Di daerah Palembang, ya. Karena ada peperangan, jadi karena peperangan zaman daerah Lembak, ya, agresi Belanda kan. Akhirnya di dalam perjalanan mereka itu sempat di hutan, sempat menginap di hutan, buat tenda, nah, sampai bapak saya itu pernah sakit ceritanya itu. Akhirnya teman-teman Pak Emi Salim dan kawan-kawan mengobatinya dengan tradisional, dengan daun-daunan. Nah, sampai suatu ketika mereka dalam malam-malam itu dalam hutan itu sempat menciptakan lagu. Itu lagu tadi udah kita dengar nih dalam kegiatan pagi tadi, kegiatan peringatan 5 hari 5 malam. Nah, mungkin teman-teman di rumah mau dengar lagunya. Gimana sih lagu yang diciptakan oleh teman-teman para pejuang di tahun 1947? Oke. Silakan berdua maju. Di tengah-tengah hutan, di bawah langit biru, pema terbentang ditiup sang bayu. Api menjilat-jilat menerangi rimba hutan, membawa laskar pelajar dalam impian. Dengarlah sayup, suara merdu memecah malam. Jauhnya dari kampung menurut Bunda hati, guna bakti pada Bunda Pertiwi. Iya, masuk ke Emil itu mengapa itu dari kecil ya gitu? Ya, karena saya sempat di waktu almarhum bapak saya pernah bercerita mengenai kisah hidupnya dari masa perjuangan sampai ke masa kemerdekaan. Saya sempat menyerap dari pelajaran kehidupan, dan juga ada itu salah satu warisan lagu itu. Jadi warisan lagu itu diapalin atau memang udah disimpan? Udah. Dari kecil udah disimpan, dari umur saya. Udah diingat dari kecil. Diingat terus jadi sampai sekarang. Dilatih ya nyanyinya. Tentang 5 hari 5 malam nih kita bicara tentang hal tersebut. Apa sih yang Mas Emil tahu tentang kejadian tersebut? Jadi sewaktu bapak saya nyambung cerita, waktu bapak saya pergi ke Lembang bersama teman-temannya, yaitu Bapak Emi Salim, mantan Menteri Lingkungan Hidup, Profesor Dr. Emi Salim, sempat ditangkap Belanda, cerita beliau itu. Jadi pas ditangkap Belanda itu, mereka ngomong itu pelajar yang tersesat. Akhirnya tidak sempat Belanda mengurung untuk dipenjarakan, malah dipulangkan kembali ke kota, naik kereta api. Sampai di kota, bapak saya sempat disuruh ke kampung masing-masing untuk menjaga kampung masing-masing. Termasuknya di dalam, kan bapak saya pulangnya ke Pandian di 18 Ilir bersama dengan temannya namanya Rustam Effendi.
Nah, temannya itu yang telah gugur untuk membela kampung dan negara Kota Palembang ini. Akhirnya diabadikan. Diabadikan menjadi nama TP Rustam Effendi ya. di Beringin Janggut. Beringin Janggut itu. Nah, sebagai seorang anak dari pejuang nih, ada nggak sih cita-cita mau ngebangkiti lagi semangat juang dari orang tua? Pasti itu. Iya. Insya Allah dengan beliau semasa hidupnya sering berdoa hingga membuat untuk maju ke depan, semangat hidup, semangat juang untuk membela kebenaran. Jadi semasa hidup beliau, apa sih nasihat atau pesan-pesan buat Bapak Mas Agus Emil terhadap perjuangan Kota Palembang ke depan? Beliau sempat berpesan bahwa berpikir dewasa. Jadi kalau kita berpikir dewasa itu luas. Setelah kita bisa berpikir dewasa, kita akan mempunyai jiwa besar. Jiwa besar itu akan mengakibatkan menjadi orang besar. Itu pesan Jadi, beliau. jiwa besar menjadi orang besar. Nah, tadi dengar-dengar katanya ada buku tentang sejarah 5 hari 5 malam. Ya. Ya, kebenaran sewaktu zaman Pak Asnawi Mangku Alam, Gubernur Sumatera Selatan, bapak saya ikut menyusun buku itu menjadi foto-foto sebagai reporternya kan. Ada bukunya. Nanti kapan-kapan kita lihat. Oke, nanti kita akan coba mengulik, Kita kupas, boleh? mengupas buku tersebut. Seperti apa perjalanan dan kisah dari pejuang 5 hari 5 malam. Oke, baiklah, sahabat Kemas, kita obrolan singkat dulu sampai di situ tentang perjuangan 5 hari 5 malam, dan selengkapnya kita akan ulik dan kupas buku dari 5 hari 5 malam di kediaman Bapak Mas Agus Emil. Saya Ren Kemas. Mas Agus Emil Sarudin. Saya Nyayu Fauzia SPD. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.